Ya kalau naik bisa naik terus. Tapi kalau rugi, seberapa saya rugi? Ada fitur yang namanya automatic exercise. Jadi ketika Bapak Ibu Ibu, tapi moga-moga bermanfaat. Kita baru meluncurkan produk ini di September tahun lalu. Which is 1 tahun berarti Bapak dan Ibu ya. Sampai dengan saat ini sudah keluar 103 seri dari Warren terstruktur. Berarti produk ini rupanya cukup menarik di mata investor dan banyak juga peminatnya. Pertanyaan saya pertama, di sini Bapak dan Ibu siapa yang sudah pernah punya Warren? Warren gak ada yang punya? Wah ini kalau belum ada yang punya agak berat jelasin. Nggak apa. Jadi Bapak dan Ibu, Warren itu adalah biasanya diberikan ketika IPO. Dikasih gratis sama perusahaan. Nanti di tanggal tertentu bisa ditukar sama saham. Tapi ada harganya. Misalkan dikasih nih, nanti harga saham perusahaan sekarang 3.000. Nanti dikasih Warren. Kalau mau tukar ke saham ke perusahaan harus bayar misalkan 2.500. Nah kalau harga sahamnya naik dari 3.000 dari IPO sampai dengan setahun misalkan ya 5.000, Bapak bisa dapat saham tersebut dengan harga 2.500 aja. Beli 2.500, harga di marketnya 5.000, berarti langsung untung 5.000 dalam sekejap gitu ya, karena kan tadi membeli Warrennya. Nah sayangnya Warren itu hanya bisa diterbitkan pada saat IPO aja. Jadi yang dimiliki sekarang Warren yang keluar itu adalah Warren yang saham-saham baru. Yang udah ngetren kayak tadi dibahas, Bank Mandiri ada nggak Warrennya? Nggak ada. Emang Mandiri mau IPO lagi kan? Nggak gitu ya. Nah karena itu kita hadirkan produk yang namanya Warren terstruktur, di mana ada produk yang jenisnya seperti Warren gitu ya. Tapi yang menerbitkan bukan perusahaannya, tetapi sekuritas yang menerbitkan. Tapi cara kerjanya sama. Nah ini mungkin sedikit aja gambaran bahwa sebenarnya kita punya produk selain saham banyak. Cuman yang kita diskusikan hari ini adalah produk Structure Warren. Ini produk terbaru dari kami. Nah kalau secara definisi Warren adalah yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual. Jadi kayak tadi pas IPO dikasih hak untuk membeli seharga 2.500. Kalau harganya naik kita pakai haknya gitu kan. Kita pakai haknya, udah 5.000, untung 2.500, mau dong. Kalau harganya turun nyungsep, jadi 1.000, ada nggak yang pakai haknya? Nggak ada, ngapain? Saya beli 2.500, saya dapat 1.000. Nah bayangin tadi kan kita diskusi Mandiri naik gitu kan. Nah sekarang ada efek kayak Warren, Bapak Ibu semua dikasih hak untuk membeli saham Bank Mandiri di harga tertentu. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak? Nggak ada yang mau. Sayang dong ya Warren terstruktur. Jadi kira-kira ketika punya hak, ketika harganya naik, ya udah kita tinggal exercise hak kita dapat selisihnya. Tapi ketika analisa kita salah nih, aduh Pak saya salah analisa, saya pikir harganya naik, ternyata dia malah nyungsep, kita nggak usah exercise hak kita. Nah itu adalah beauty-nya Warren terstruktur. Karena itu efek ini biasanya disebut keuntungannya aja ya. Karena itu salah satu keuntungannya biasanya disebut potensi keuntungan tidak terbatas tapi kerugiannya terbatas. Walaupun tidak terbatas itu bukan unlimited banget ya, karena kan ada waktunya, jangka waktunya maksimal 2 tahun. Tidak terbatas dalam artian ya kalau naik bisa naik terus. Tapi kalau rugi, seberapa saya rugi? Seharga beli structure Warren tersebut. Jadi ada yang dijual di harga 200, ada yang dijual 300 perak. Segitu maksimal saya rugi. Jadi kapan saya membeli Warren terstruktur ini? Ada 2 sebenarnya. Ada yang kita membeli di saat harganya bisa naik, kita ada yang hak untuk menjual. Kalau harganya turun, kita punya hak untuk menjual misalkan 3.000 perak. Harga sahamnya turun jadi 1.000. Saya punya hak menjual 3.000. Saya langsung untung 2.000. Ada 2 jadi. Dia ada call hak untuk naik, put hak ketika dia turun. Gitu ya. Nah ini adalah beberapa kelebihan Warren terstruktur. Sekarang ini kita hanya terbitkan untuk saham-saham IDX 30. Yang artinya 30 saham terliquid di Bursa Efek Indonesia. Kenapa begitu? Ya tadi, karena kita nggak pengen ada saham yang mudah dinaikin atau diturunin. IDX 30 kan nggak mungkin dinaikin atau diturunin ya. Jadi harganya wajar. Nah Bapak dan Ibu bisa menikmati saham-saham IDX 30. Selanjutnya adalah liquidity providernya. Walaupun Warren terstruktur ini bisa dieksersis cuma di akhir periode, tapi ketika jual kapanpun itu bisa. Karena ada yang melakukan kuotasi setiap saat.
Nah, yang ini nih yang menarik nih. Yang ini, pelaksanaan jatuh tempo dilakukan secara otomatis. Tadi saya lihat banyak yang lupa punya saham gitu kan. Sama ketika ini lupa, ini ada fiturnya. Kalau warrant biasa, Bapak Ibu lupa punya warrant, ya udah angus. Kalau ini ada fitur yang namanya automatic exercise. Jadi ketika Bapak Ibu untung, artinya harganya di atas harga exercise Bapak, itu kalau kita kelupaan, nanti selisihnya akan langsung ditransfer ke rekening Bapak dan Ibu. Jadi nggak usah takut kelupaan. Tapi kalau mau di tradingin ya tentunya ya kita mau jual suatu ya harus ngelihat gitu ya, karena kita mau trading. Tapi kalau kelupaan dia bisa kapanpun. Dan selanjutnya ini ya, pilihan investasi yang murah. Karena tadi mungkin kalau beli sahamnya harganya 7.000, tapi kalau warrant terstruktur paling 200-300 perak gitu ya. Jadi nggak mahal. Imbal hasil yang menarik. Nah ini, ketika kita berinvestasi di 300 perak dibanding beli sahamnya 7.000, maka kita ada namanya gearing ratio. Keuntungannya itu bisa berkali-kali lipat. Kalau saham mandiri misalkan 250%. Kalau beli warrant terstrukturnya ya mungkin dikali 10 atau dikali 20. Jadi sekitar ya 5.000% atau 10.000% gitu ya. Kalau naiknya luar biasa tinggi, tapi kalau enggak ya bisa juga rugi. Next lagi. Nah tadi sekalian udah jelaskan ada dua, ada hak untuk membeli kalau harganya naik kita beli di harga bawah, hak untuk menjual kalau harganya turun kita bisa jual di harga atas. Ada yang namanya call warrant, ada yang namanya put warrant. Tapi sampai dengan saat ini ya 103 yang diterbitkan itu semua call warrant, tidak ada put warrant. Belum, nanti ya moga-moga karena baru 1 tahun produknya. Pembeliannya bisa macam-macam di pasar perdana pada saat IPO-nya, ada IPO-nya juga, atau di pasar sekunder. Tapi mostly semua di pasar sekunder, jarang di pasar perdana. Mungkin supaya menyingkat waktu saya skip aja deh ini. Nah nih kodenya. Bapak Ibu sebenarnya simple. Tadi saya lihat pada saat membuka BMRI itu ada. Kalau Bapak Ibu melihat BMRI spasi panjang gitu ya di mana di aplikasi online trading. Ini adalah warrant terstruktur. Ini ada namanya, misalkan BBCA XXCG3A. Artinya apa? Nah, setelah 4 kode saham, 2 digit berikutnya itu adalah kode penerbitnya. Jadi penerbit sekuritas ada kodenya, misalkan Mandiri CC, DR gitu ya. Itu ada kode penerbitnya. Jadi kita tahu siapa sih yang menerbitkan. Lalu berikutnya adalah tipenya, apakah dia call ataukah dia put. Kode berikutnya adalah bulan jatuh temponya. Nah ini lihat F sampai dengan Z, makin ke bawah makin bulan Desember atau makin lama. Dan nextnya adalah tahunnya. Misalkan CG3, berarti ini akan mature di Februari 2023. Gitu. Jadi kita tahu bahwa warrant ini akan mature di tahun berapa. Dan yang selanjutnya kode unik ketika nanti ada apa ya? Ada 2 saham yang sama, underlying-nya sama, tapi ininya beda, penerbitnya mungkin beda. Ini skip aja mungkin tadi ya kita udah lihat call warrant sama put warrant. Ada terminologi namanya. Kalau in the money itu artinya harga exercise price-nya itu lebih tinggi. Jadi tadi kita dapat membeli saham di harga 2.500, harga sahamnya naik ke 3.000. Ini namanya kondisi in the money. Ada uangnya sekarang, ada cuannya. Kalau at the money, harga settlement price itu sama dengan harga price-nya. Jadi kita bisa exercise 2.500, harga sahamnya di 2.500 juga. Sama, kita exercise atau enggak ada untungnya. Kalau out of the money ini istilah aja, jadi itu kondisinya di bawah. Betul. Iya, di bawah harga saham. 2.500 harga sahamnya 2.000. Ya udah, ini out of the money. Nah ini simulasinya mungkin supaya kita lebih memahami. Misalkan ada yang menerbitkan, nih sahamnya harusnya kita ganti BMR, ini belum sempat nih, mohon maaf nih Bu Dora. Jadi misalkan menerbitkan harga sahamnya 7.550. Ini harga sahamnya, BCA ceritanya, anggaplah saham XXX ya. Exercise price-nya 7.500. Jadi saya bisa mendapatkan saham di harga 7.500. Nah di sini ada preminya. Berapa dijual efek ini? 250 perak. Maka saya sebagai SW buyer, contohnya saya yang di kanan ya, saya beli 1.000 lot, harganya 250 perak satunya. Saya harus bayar 25 juta, saya dapat 1.000 lot. Hak untuk membeli saham ini di harga 7.500.
Nah nanti di bawah ada conversion rate, mungkin nanti akan menambah rumit, saya skip dulu. Nah ketika harga sahamnya naik jadi 7.700 misalkan ya, ini kan tadi harganya 7.550, harga sahamnya terus naik jadi 7.700, terus harga structure warrantnya ternyata naik jadi 300, saya bisa jual sewaktu-waktu, kapanpun Bapak Ibu bisa jual karena selalu ada kuotasinya, dan harga jualnya biasanya mengikuti harga underlying-nya. Kalau harga underlying-nya naik, dia harganya naik juga. Naiknya sama nggak persentasenya? Belum tentu. Jadi hitung-hitungannya panjang, cuman kurang lebih akan mengikuti harga underlying-nya. Kalau ini kan contohnya 7.550 naik jadi 7.700. Structure warrant-nya naik dari 250 ke 300. Naiknya cuma 50 perak, underlying-nya naik 250 perak gitu kan. Nah, saya jual deh. Tadi kan saya beli 1000 lot, saya jual 100 lot di harga 300. Berapa keuntungan yang saya dapat? Saya dapat 50 perak per lot kali 100 per lembar ya, kali 100 lot kurang lebih 500.000. Nah kalau dibandingin underlying-nya tuh hanya naik 2%, gitu kan, 7.700 dari 7.550 ke 7.700 naik 2%. Harga warrant terstrukturnya naik sekitar 20% karena 250 ke 300 naiknya. Nah kurang lebih ini, jadi kita kerasa leverage gitu kan. Kalau beli efeknya cuma naiknya 2%, kalau ini naiknya 20%. Nah, ini ketika jatuh tempo. Jadi bisa dilihat sebenarnya grafiknya seperti yang di atas nih. Kita keluar biaya itu sebesar 250. Ini enggak ada ya. Ya udah. Kita keluar biaya 250, berarti ini profit loss kita seolah-olah kita langsung rugi 250 gitu kan. Ketika harga sahamnya naik di atas 7.500, kita akan mendapat keuntungan. Nah, keuntungannya semakin tinggi harganya, kita keuntungannya semakin besar. Nah, ini case-nya kalau in the money di kiri. Jadi pada saat akhir periode, sahamnya jadi 8.000. Kita untung nggak? Ya untung lah, kita untung 500 perak. Tapi karena kita bayar premi 250 perak, maka kita akannya untung sebesar 250 perak pada saat akhir dikali jumlah lot yang kita beli. Nah, sedangkan yang kanan nih, satunya out of the money. Ketika out of the money, maka kita akan kehilangan berapa? Ya sebesar yang saya beli. Itu adalah kerugian maksimal kita. Gitu ya. Jadi kalau melihat karakteristik seperti ini, Bapak Ibu akan membeli ketika apa warrant terstruktur ini? Ketika Bapak Ibu merasa bahwa ini kayaknya marketnya akan naik nih, tapi saya khawatir, bener nggak? Ya mungkin kalau kondisi pemilu gitu, ini mungkin saat yang tepat gitu ya. Karena ketika saya salah betting, ternyata marketnya nggak naik, saya hanya akan rugi sebesar premi. Tapi ketika marketnya naik, ya jackpot, saya dapat keuntungan sebesar kenaikan harga plus leverage yang terjadi. Nah, teorinya itu ada dua komponen penghitung harga warrant terstruktur. Misalkan harganya 300. Kenapa sih 300? Yang pertama adalah selisih harganya. Harga underlying-nya versus exercise price-nya. Plus satunya time value-nya. Jadi semakin warrant terstruktur itu waktunya masih lama, mature-nya itu ada time value. Misalkan contohnya harganya 300, intrinsic value-nya cuma 200. Time value-nya sebesar 100 rupiah. Lama-lama ketika mature, maka yang kita dapat hanya intrinsic value kurang intrinsic value-nya aja, harga underlying kurang exercise price gitu ya. Kita skip aja. Nah, ini contohnya ya, contohnya tadi ketika kita punya uang nih, kita punya nilai beli sama-sama 100 lot. Yang pertama kalau kita beli saham, ini kondisi sama-sama naik. Kita butuh uang berapa? Kita butuh uang 75 juta untuk membeli saham 100 lot. Ketika harga penjualan gitu kan, jualnya naik jadi 7.700. Kita dapat untung karena harga jualnya 7.700, kita jual 77 juta. Kita akan dapat untung sebesar 1,5 juta dengan modal 75 juta kan. Karena itu kita bilang kita dapat keuntungan 2% dari menjual saham ini. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan structure warrant, sejumlah berapa sih kita butuh membeli structure warrant-nya? Hanya beli preminya aja 250 perak kali 100 lot, yaitu 2,5 juta. Jadi kita akan keluar uang 2,5 juta. Nilai jualnya berarti 300 kali 100 lot, yaitu 3 juta. Kita untung sebesar 500.000 dengan
tadi pembelian 2,5 juta gitu ya. Ini ketika nanti masih di pasar sekunder. Ini mungkin sama ya menjelaskan hal yang tadi, karena waktunya terbatas mungkin saya nggak usah jelaskan berpanjang-panjang. Cuman salah satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah ada rasio konversi juga Bapak dan Ibu. Jadi nggak semua 1:1. Jadi kadang-kadang ada yang seperti ini, misalkan 2:1. Artinya apa? 2 warrant terstruktur hanya bisa ditukar dengan 1 saham gitu. Nah karena itu semakin tinggi rasionya harusnya harganya makin murah. Karena kan kita membelinya premi nih, membeli asuransi kan, premi. Satu premi ini ada yang setara dengan 1 lembar saham, tapi ada satu premi yang rupanya cuma setengah lembar doang, karena 2 premi dapatnya 1. Nah karena itu semakin tinggi harga preminya itu sebenarnya, semakin tinggi rasio konversinya, warrant terstruktur dibandingkan saham itu preminya harusnya semakin rendah. Nanti kalau kita hitung-hitungan ya kita bagi 2, gitu kan. Kalau kita 1:1, misalkan tadi selisihnya 500, kita dapat 500 perak dikali 1 lot. Kalau 2:1, kita dapat 500 perak dikali 50 lembar doang. Keuntungannya setengahnya doang gitu kan. Karena 2:1. Nah ini kalau put warrant sama ya tadi. Kalau put kita harga di atas, kita jual ketika di bawah. Nah ini mungkin Bapak dan Ibu statistiknya tadi saya bilang 30 saham dari underlying ADX 30 semuanya udah ludes dalam waktu beberapa bulan aja. Bahkan penerbitnya sekarang baru 2, yang ngantri jadi penerbit ada 3. Udah ada keluar 103 seri dalam waktu tidak sampai 1 tahun. Ini adalah contoh top market cap-nya. Paling tinggi sekarang Bank BRI ternyata untuk structure warrant yang dibeli. Kedua Bank BNI, BCA, BRPT dan lain-lain sampai dengan ke bawah. Ini tips memilihnya. Yang pertama tentunya pilih underlying-nya. Tadi kenapa beli ini? Ketika saya mau beli sahamnya tapi saya ragu-ragu. Bener nggak analisa saya nih saham naik? Ya udah saya beli warrant terstrukturnya aja sebagai jaga-jaga gitu kan. Kalau turun ya udah saya hanya kehilangan preminya. Tapi kalau naik saya dapat keuntungan lebih besar jauh dibanding kalau saya beli underlying-nya. Yang kedua, analisis memungkinkan tren underlying ke depan. Kerugian terbesar membeli warrant struktur itu kapan? Ketika marketnya netral, diam aja. Jadi marketnya nggak naik, marketnya nggak turun, sideways, nggak ada gunanya kita beli ini gitu kan. Nah ketika marketnya netral ya mungkin Bapak Ibu nggak cocok mungkin untuk membeli barang terstruktur. Tapi kan semuanya ekspektasi dari Bapak dan Ibu ya. Terus pilih jatuh temponya juga mesti diperhatiin. Ini jatuh temponya kapan? 6 bulan lagi, 3 bulan lagi, setahun lagi. Ini bisa dilihat juga. Yang selanjutnya gearing ratio tadi adalah berapa banding berapa sih warrant terstruktur ini dibandingkan dengan sahamnya. Nah ini contohnya, ini menarik. Misalkan Adaro. Ada yang dijual di harga 1-100 perak, ada yang dijual di harga 100-200 perak, ada yang di harga 200-300 perak. Kenapa harga jualnya beda-beda? Ada 3 warrant terstruktur seri Adaro tadi. Bisa jadi harga exercise price-nya beda. Yang satu menjanjikan di harga 7.000, yang satu di harga 7.200, satu di harga 7.500, kan beda-beda. Nah itu membuat harganya tuh berbeda, gitu ya. Bisa juga ada rasionya, konversinya, ada yang 2:1, ada yang 3:1 dan lain-lain. Tapi ini adalah seri-seri yang saat ini sudah ada yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Paling banyak tuh ada Antam ada 5 seri, BRI ada 4 seri, ada macam-macam. Tapi jangan tergiur juga karena banyaknya 1 perak. 1 perak itu berarti dia menjanjikan jualnya di harga tinggi gitu ya. Terus harga sahamnya turun terus. WT-nya sampai kayaknya dalam waktu yang dekat, misalkan tinggal sebulan lagi. Nggak mungkin ngejar tiba-tiba jumping ke atas gitu kan. Akhirnya harganya sampai 1 perak. Tapi kalau dari penerbitnya saya tanya, banyak banget beli yang di 1 perak. Kenapa? Karena kalau naik 1 perak aja naik 100% untungnya gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu harus hati-hati. Bisa jadi nggak bakalan naik gitu kan. Harus lihat underlying-nya sama exercise-nya. Masih jauh apa enggak? Waktunya memungkinkan apa enggak? Nah ini Bapak dan Ibu kalau mau lihat semua seri warrant terstruktur, siapa yang terbitin, harga pelaksanaannya berapa, rasio pelaksanaannya berapa, diperdagangkan sampai kapan, bisa lihat di website kami. Tinggal diklik aja, semuanya akan ada di situ. Sebelum beli ya lihat dulu disclosure-nya dan dipertimbangkan baik-baik. Karena ini lebih beresiko dibanding saham. Jadi buat Bapak dan Ibu jauh lebih beresiko ya, karena ini kan ada leverage-nya. Gitu ya. Jadi ini instrumen yang berisiko dan bisa hilang sama sekali preminya. Ketika 2 tahun ternyata harganya nggak naik kan,
hilang semua preminya gitu ya. Beda dengan saham ketika nggak ada ya tetap aja kita naik turun tetap aja punya satu lot. Kalau ini kalau out of the money udah mature jadi nol gitu ya. Jadi tetap hati-hati dan juga kalau mau mencoba ya silakan Bapak dan Ibu. Mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan, moga-moga bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Terima kasih.